kita akan mendapatkan gambaran atau paparan dari Bapak Dimas Agung Prastio, Kepala Pusat UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dari UT. Beliau ini sangat berpengalaman terutama dalam pengembangan sistem di UT. Saya sebelum Pak Dimas menyampaikan paparannya, saya akan menyampaikan sedikit biografi beliau atau CV beliau. Nama Dimas Agung Prastio. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi UT. S1 beliau diselesaikan di Bina Nusantara dalam bidang ilmu komputer. Lalu bidang S2 beliau di bidang sistem instruksional ya, terutama di bidang pengembangan pembelajaran daring, sistem pembelajaran daring. Beliau dari Florida State University. Nah, ini dengan pengalaman beliau dan latar belakang beliau sangat menarik. Kita lihat bagaimana pengembangan IT infrastruktur untuk mendukung pembelajaran daring. Namun sebelum Pak Dimas menyampaikan paparan, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta yang hadir ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menggunakan fitur My Question. Nanti setelah paparan ketiga kita akan pilih 6 untuk dibahas oleh pembicara. Silakan ditujukan ke siapa nanti pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Dimas untuk menyampaikan paparannya, waktunya 15 sampai 20 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya sudah digabungkan dengan para expert dari Prof. Udan, Pak Beni. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat saya. Jadi bisa mendapatkan perspektif dari end user, vendor, penyedia teknologi, dan kami adalah bertugas sebagai penyedia teknologi untuk universitas terbuka. Nah, kebetulan pada saat ini saya tidak akan bicara tidak terlalu teknis, tapi ingin berbagi pengalaman kami dan menyediakan dan manage teknologi untuk kebutuhan universitas terbuka, khususnya pada jadi secara umum inilah adalah tugas kami di UPTT. Yang pertama adalah tentunya adalah ikut mengembangkan aplikasi atau mengembangkan sistem, juga mengembangkan arsitektur di IT di universitas terbuka, termasuk di dalamnya memelihara dan memonitoring. Termasuk kami juga melakukan semacam data warehousing dan processing, membantu pemrosesan data di bagian administrasi akademik maupun administrasi operasional institusi, dan tentunya juga terlibat pada proses budgeting dan procuring perangkat teknologi, dan di sisi lain juga ada tugas-tugas harian administrasi yang harus kami lakukan. Nah, untuk arsitektur IT sendiri itu tujuannya adalah bagaimana kami bisa menyediakan perangkat teknologi jaringan untuk menunjang seluruh sendi operasi institusi, utamanya di administrasi, baik di administrasi perkantoran maupun di administrasi akademik. Nah, untuk itu kami harus berpikir keras, tentunya dibantu oleh partner, juga mendapatkan masukan dari pengguna bagaimana arsitektur ini bisa dikembangkan agar bersifat agile dalam arti cepat atau tangkas dalam menghadapi perubahan kebutuhan baik organisasi maupun dari user, sehingga kami tetap bisa memberikan layanan sebaik mungkin. Dan juga layanan tersebut juga harus handal pastinya. Jadi bagaimana pada saat digunakan kita bisa meminimalisasi proses-proses yang kemungkinan bisa mengganggu layanan, dan pastinya kita juga harus berpikir bagaimana arsitektur ini bisa scalable, artinya pada kondisi load yang biasa tetap beroperasi baik, tapi jika tiba-tiba ada source atau kenaikan permintaan yang sangat mendadak dengan teknologi layanan yang kami berikan ini tetap beroperasi tanpa masalah-masalah yang berarti. Dan yang paling penting, meskipun tuntutan ke kami sangat tinggi, tentunya kami harus memikirkan bagaimana layanan arsitektur IT ini bisa tetap affordable, manageable, karena kita atau UT ini kan juga bukan tech company ya.
core bisnis kita adalah edukasi. Jadi bagaimana kalau misalnya dibandingkan dengan Yahoo, Microsoft sendiri, tentunya di mana budget utama dikeluarkan untuk spending IT. Tapi kalau kami kan budget utama tetap dikeluarkan untuk ya memberi layanan pendidikan. Jadi IT penting, tetapi tetap harus bisa under control dan harus tetap affordable. Nah, di kami sendiri sebetulnya kami mengikuti banyak standar. Jadi untuk infrastrukturnya sendiri di arsitektur data center kami menganut sistem 3-tier network, ada akses service, akses distribusi, akses core, termasuk data center yang kami kembangkan sendiri sejak sekitar 12 tahun yang lalu itu kita sudah comply dengan tier 3, yang artinya kita memiliki redundansi dari dukungan catu daya, terus kemudian servernya sendiri, kami juga memiliki semacam DRC dan lain sebagainya. Termasuk untuk ICT operation-nya di UPT-TIC sendiri, tentunya untuk yang pengembangan software kita mengikuti ada 2 standar yang biasa dipakai. Yang pertama adalah waterfall, itu adalah standar pengembangan aplikasi yang sering dipakai dan sangat banyak dipakai. Dan kedua adalah agile. Nah, ini model pengembangan aplikasi di mana itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Jadi ketika ada tuntutan perubahan oleh pimpinan, nah kami tetap harus dituntut untuk bisa melakukan perubahan dan modifikasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan pimpinan saat itu atau kebutuhan user saat itu. Nah, untuk administrasi sehariannya kami juga dibantu dengan ISO 27001 dan harapan kami mudah-mudahan tahun ini kami bisa melakukan sertifikasi untuk ISO 27001 ini. Dan untuk tier 3-nya sendiri, meskipun kami sudah 13 tahun mengadopsi standar tier 3 untuk data center, tapi kami belum disertifikasi. Mudah-mudahan target kami tahun depan seiring dengan pembangunan gedung baru di UPT-TIC ini bisa langsung disertifikasi. Dan kedepannya lagi mungkin kami akan mengimplementasikan standar COBIT atau ITIL untuk manajemen dan pengembangan ICT di universitas terbuka. Nah, ketika kita bicara mengenai masalah data center, selalu pada saat ini yang paling ada 2 terminologi yang saling bersaing ya. Adalah yang pertama adalah cloud, di mana layanan data center, komputer, server, service itu disediakan oleh penyedia dan kita cukup menyewa, atau kita membeli dan memiliki sendiri atau biasa dikenal dengan nama on-premise. Jadi misalnya kita berinvestasi membeli sejumlah server, kemudian kita mengembangkan aplikasi, kita membeli aplikasi dan semua itu ditaruh di data center milik organisasi. Nah, sebetulnya UT tadi yang setelah saya ceritakan sebelumnya bahwa UT telah menggunakan pendekatan on-premise karena memang kita sudah membangun layanan data center sendiri di UT, sehingga kita masih menggunakan layanan aplikasi menggunakan model on-premise. Nah, secara umum kalau on-premise itu fokusnya adalah biaya operasional ya. Secara umum terlihat bahwa biaya operasional dibandingkan dengan cloud itu biaya operasional nampak lebih rendah. Namun sebetulnya di balik itu, di bawahnya itu ada biaya-biaya lain yang harus kita perhatikan. Sebetulnya misalnya seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan, biaya training, IT, biaya pembelian software, pembelian server, dan lain sebagainya, yang biasanya kalau di on-premise ini komponen biaya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya modal, biaya investasi, yang kedua adalah biaya operasional. Jadi seolah-olah kalau misalnya sekarang ini diperbandingkan, itu memang sepertinya on-premise dan cloud itu sedikit kelihatannya kalau dilihat dari biaya operasional akan menjadi lebih murah on-premise, walaupun sebetulnya secara gambar umum kalau kita detailkan biayanya itu sebenarnya sama saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau cloud computing, model biayanya dari yang tadi kebagi 2 dari biaya investasi dan biaya operasional itu menjadi 1. Jadi biaya investasi itu digabung menjadi biaya operasional yang kemudian dikenal dengan istilahnya namanya subscription fee. Meskipun ada biaya-biaya lain yang tetap harus ada, misalnya biaya training dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita pakai cloud, kita tidak perlu berpikir berapa catu daya yang kita butuhkan, berapa jumlah server yang kita butuhkan, dan berapa
ada aspek-aspek teknis lain yang harus kita pikirkan. Kita tidak perlu memikirkan itu. Nah, ini kembali ke pilihan dari organisasi, apakah ingin menggunakan pendekatan on-premise atau cloud, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kalau saya sendiri, saya pribadi sih, saya tidak ingin mempertentangkan itu, tetapi kita bisa menggunakan dua platform teknologi ini bersamaan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini berdasarkan dari, nah ini adalah contoh arsitektur data center kami. Kita pakai 3-tier network, ada core, ada distribution layer, ada access layer. Ini adalah arsitektur sistem jaringan kami di kantor UT Pusat di Pondok Cabe. Jadi kami didukung oleh 5 service provider. Terus kemudian kami punya backbone 10 gig untuk menghubungkan antara gedung, dan ya ini beroperasi selama 24 jam. Demikian juga kami juga memiliki jangkauan jaringan ke kantor cabang kami di seluruh Indonesia. Jadi semuanya interconnected, terpusat di universitas terbuka. Nah, ini jangkauan kami, jaringan yang kami kelola sendiri. Jadi kita sudah terkoneksi ke seluruh Indonesia. Nah, kami ingin memberikan sebagai contoh bagaimana on-premise dan cloud ini bisa digunakan bersamaan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau pengelola jaringan IT menggunakan on-premise, kadang-kadang kita harus memikirkan biaya operasional yang harus kita tanggung pada saat layanan itu berjalan. Jadi katakanlah ini adalah contoh untuk layanan tutorial online kita. Jadi secara umum layanan tutorial online kita itu akan cenderung mencapai puncak. Sebentar. Akan cenderung mencapai puncak pada masa belajar itu dimulai atau sedang berjalan. Nah, sebagai penyedia teknologi, kadang kalau di on-premise kita harus berpikir, apakah untuk biaya operasional kita harus sediakan pada kondisi rata-rata, atau kita sediakan untuk memastikan bahwa semua layanan ini akan terhandle dengan baik atau di garis yang ke atas. Nah, ini ada dua konsekuensi. Misalnya kalau kita pilih di garis yang bawah, itu artinya ada sesi-sesi atau ada saat-saat di mana load itu tinggi, itu kita pastinya akan mengalami masalah. Dan itu saya yakin pasti banyak terjadi di institusi, apalagi di government, di mana misalnya dia meluncurkan layanan baru, seperti contoh misalnya Pemprov DKI, layanan untuk mengurus surat izin COVID. Nah, itu ketika dia tentunya menggunakan baseline standar data center yang ada existing saat ini, dan ketika terjadi source lonjakan permintaan pada waktu-waktu tertentu, nah ini tentunya akses itu akan sedikit mengalami masalah. Solusinya sih sebetulnya gampang, kita naikkan dari sisi operator, kita naikkan sisi biaya operasional untuk on-premise di garis paling atas. Cuman ini akan menjadi pemborosan buat kita. Kenapa? Tentunya kita akan membayar akses ini pada saat jaringan sedang kosong. Jadi misalnya katakanlah sebagai contoh untuk bandwidth lah. Misalnya suatu institusi punya koneksi total hingga 2 gigabit per second. Tapi pada suatu layanannya, pada titik-titik tertinggi itu layanannya bisa mencapai, untuk kecepatan internet itu yang dibutuhkan bisa mencapai 10 gigabit per second. Nah, tentunya akan menjadi dilema buat kita. Kalau kita berlangganan internet ISP untuk 10 gigabit per second, pastinya harganya sangat mahal. Dan biasanya koneksi itu baru bisa dipakai, akan berguna hanya pada saat peak-peak saja. Artinya suatu organisasi harus membayar biaya operasional pada saat kondisi kosong. Nah, ini kita bisa gunakan pendekatan dengan mengintegrasikan cloud, di mana kita bisa menggabungkan cloud dengan on-premise, di mana pada saat kondisi tinggi, arsitektur data center kita bisa otomatis menyesuaikan. Jadi ketika kondisi load sedang tinggi-tingginya, kita bisa mengupload sebagian load kita dari on-premise ke cloud, sehingga layanan tidak terganggu, kapasitas bisa meningkat dengan sangat cepat. Tetapi
ketika kondisi mulai turun, kita juga bisa mulai mengurangi beban yang di cloud, kemudian memindahkan kembali di on-premise. Jadi ini adalah pendekatan yang kami gunakan ketika kami mengintegrasikan antara arsitektur cloud dan arsitektur on-premise. Ini juga adalah salah satu contoh ketika betapa arsitektur cloud sangat membantu kami ketika pada saat awal-awal outbreak COVID ini ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Udan dan Pak Beni, ketika institusi dituntut untuk secara tiba-tiba harus mengganti modus layanan, modus bagaimana kita mendelivery format belajar kita yang biasanya face-to-face menjadi online. Nah, ini adalah share pengalaman kami di mana pada suatu hari atau suatu hari proses tutorial di mana kita bisa menyelenggarakan hingga 60.000 sesi tutorial secara paralel. Keputus suaranya Pak Dimas. Halo, mohon maaf, putus. Apakah suara saya tersambung kembali? Sudah Pak. Oke, kita lanjut. Oke, mohon maaf tadi ada source sedikit di listrik. Kita lanjut kembali. Jadi dengan begini, kalau misalnya kita pakai on-premise, biasanya misalnya untuk layanan tutorial untuk on-premise biasanya kita kenal kita bisa menggunakan Big Blue Button atau video conference. Nah, untuk menyediakan sekitar 30.000 sampai 60.000 sesi paralel ini kan tentunya juga sangat berat buat kita ya. Jadi dengan bantuan dari cloud ini membantu kita untuk menyediakan, meskipun kita ya sempat jungkir balik juga selama 2 minggu ini, bagaimana kita meng-create sesi Teams meeting ini hingga 60.000 paralel, dan alhamdulillahnya kami juga dibantu oleh teman-teman kami tenaga ICT di cabang untuk membuat sesi ini agar bisa berjalan baik, dan alhamdulillah sampai akhir tutorial proses ini bisa berjalan. Dan kita juga punya pengalaman baru, meskipun Teams ini sudah ada sejak tahun 2017 atau bahkan di 2007 dengan live dengan Skype for Business, kita baru pakai secara masif ini pada saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini adalah musibah, tetapi juga kesempatan buat kami untuk ya mencoba teknologi yang telah kami investasikan sebelumnya. Nah, ini adalah arsitektur hybrid kami. Jadi kami punya private cloud yang ada pada server fisik kami, terus kemudian kami juga punya public cloud yang semuanya terhubung ke internet. Terus kemudian dari private cloud dan ke on-premise, dari on-premise ini ke public cloud, ini kita juga hubungkan ke VPN. Jadi akses dari UT Pusat dan kantor cabang ke cloud itu melalui jaringan private. Sedangkan untuk dari mahasiswa itu melalui jaringan internet. Jadi kami bisa mengupload dan membagi beban antara koneksi jaringan di on-premise dan di public cloud. Nah, untuk learning management sistemnya sendiri, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita sudah menggunakan Moodle sejak 2003. Kita menggunakan Moodle dari versi 1 hingga sampai sekarang mungkin versi 3.5. Nah, kita tahu juga bahwa Moodle ini adalah aplikasi yang sangat populer, dan biasanya untuk ukuran standar itu ya beroperasi dengan baik. Tapi ketika akses pengguna, concurrent pengguna itu mencapai di angka 1000 ke atas, itu mungkin buat setting standar itu mungkin akan menjadi masalah. Sehingga mau tidak mau kita melakukan modifikasi baik dari sisi arsitektur maupun dari sisi aplikasi, agar harapan kami agar sistem learning management yang kami kelola bisa diakses oleh banyak orang secara bersamaan. Nah, untuk backbone teknologinya sendiri sudah standar, standar saja. Jadi untuk Moodle-nya sendiri kita menggunakan CentOS sebagai sistem operasinya, PHP sebagai bahasa pemrograman,
Redis dan Memcache itu sebagai cat server, MariaDB itu sebagai database-nya, terus kemudian ada Nginx itu sebagai web servernya, dan Microsoft Azure itu penyedia cloud service yang membantu kita untuk mengupload atau membagi beban koneksi di sistem e-learning kami. Jadi sebetulnya kunci optimisasi itu standar sama aja, jadi ibarat kayak kita bikin sayur asem, semua orang tahu bahannya sayur asem, cuman mungkin untuk koki mungkin ada resep-resep spesial yang diberikan agar sesuai dengan selera atau kebutuhan user pada suatu institusi. Jadi pada umumnya kalau kami, kunci dari optimisasi itu tentunya pertama adalah redundansi, bagaimana kita bisa membagi beban koneksi itu ke banyak server, multiple server, baik untuk database maupun untuk web server. Kemudian bagaimana kami menyediakan multiple backbone agar dari koneksi internetnya sendiri ketika user ini mengakses bersamaan itu bebannya terbagi. Dan untuk ini alhamdulillahnya kami dibantu misalnya tadi dengan penggunaan cloud, traffic tertinggi kami itu bisa mencapai 50 sampai 100 gigabit per second. Yang mana mungkin kalau andikan kita langganan langsung ke ISP di UT tentunya biayanya menjadi sangat besar. Nah ini dengan penggunaan cloud biaya ini bisa kita tekan. Terus kemudian juga untuk availability kita menggunakan cloud untuk membuat live backup. Jadi ketika ada masalah database misalnya ada kerusakan atau file sistem yang kerusakan, kita bisa melakukan recovery dan sistem itu duduk kembali dalam hitungan jam. Kita belum berani bilang hitungan detik karena memang ukuran sistem ya LMS kami ukurannya sekarang saat ini sangat besar. Nah, kunci lain untuk optimisasi ini adalah cache, di mana bagaimana caranya konten yang kita delivery ke user ini sedapat mungkin tidak diakses langsung ke server kita, tapi melalui cache server. Jadi ada semacam tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan konten ini. Jadi ini dilakukan agar sistem intinya ini, load sistem intinya ini menjadi tidak besar ya. Jadi misalnya bagaimana kami menggunakan CDN, Content Delivery Network untuk meng-cache gambar-gambar yang diakses oleh user, kemudian bagaimana kita menggunakan Redis server atau Memcache server itu untuk meng-cache koneksi data ke database. Terus bagaimana kami menggunakan Remdisk itu untuk meng-cache data-data sementara yang ditulis ulang ke file system atau ke hard disk. Jadi akses file itu ke disk itu di manage oleh Remdisk, setelah itu ke hard disk. Jadi untuk mempercepat akses. Jadi pada dasarnya itulah teknik kunci optimisasi yang kita lakukan agar arsitektur IT ini tetap berjalan baik, tetap bisa diakses oleh user, tutor juga tetap bisa mengajar dengan baik meskipun load-nya sedang tinggi-tingginya. Pak Dimas, maaf waktunya 5 menit lagi. Siap. Jadi secara umum ini adalah arsitektur awal kami ketika kami menservis LMS. Jadi masih sangat sederhana. Kami punya VPN, kami punya internet, kami punya single database, kami punya single web server. Meskipun kami mulai mencoba menggunakan Redis, kemudian karena peningkatan kebutuhan sangat tinggi, kami mulai mencoba mengupload berbagai teknik untuk mulai mengurangi beban atau bagaimana caranya agar sistem ini tetap beroperasi dengan baik. Kami mulai menggunakan multiple web server. Di database-nya sendiri kami mulai perkuat dengan Memcache dan Redis. Dan untuk akses VPN-nya kami menggunakan server khusus. Jadi dari tutor dan staff untuk akses ke e-learning itu menggunakan server yang berbeda dengan yang diakses oleh mahasiswa. Kemudian kami melakukan perubahan, jadi sebetulnya kami sedikit menyederhanakan arsitektur yang sebelumnya kami desain dengan bantuan teknologi atau service-service baru yang ada di cloud. Kami bisa menyederhanakan, jadi misalnya kami menggunakan file premium atau ScaleSet. ScaleSet itu adalah service server di mana ketika load tinggi dia otomatis akan mereplikasi dirinya sendiri. Jadi server yang kami sediakan itu menjadi sangat dinamik, jadi kadang pada kondisi yang sangat kosong itu cukup satu server yang hidup, tapi ketika load yang mulai tinggi itu otomatis akan hidup 1, 2, 3, 4 sampai kebutuhan akan layanan itu tetap berjalan dengan baik.
Ini arsitektur yang sampai kita pakai sampai saat ini. Kita mulai menggunakan database replikasi. Nah, ini sebagai gambaran peningkatan akses kami dibandingkan hitungannya 10 tahun ya, 9 sampai 10 tahun. Misalnya pada tahun 2011 itu jumlah yang mengakses e-learning kami itu usernya adalah sekitar 360 ribuan user kumulatif, dan pada akhir tahun 2019 itu jumlah user yang mengakses ke sistem kami itu naik hingga 1.200.000. Jadi demand untuk akses ke e-learning, untuk pembelajaran online ini cukup meningkat, dan peningkatannya itu sangat pesat. Apalagi di akhir-akhir ini, masa COVID ini juga menjadi sangat pesat. Ini adalah salah satu contoh trafficnya kami. Jadi saat ini kami sudah memecahkan rekor lagi. Jadi misalnya traffic bulanan itu sudah bukan jutaan lagi, tapi sudah sampai ratusan juta hit. Jadi di sisi lain ini adalah kabar baik buat kita, tapi di sisi lain juga bisa jadi challenge atau kabar buruk buat kita kalau misalnya kita tidak siap antisipasi bagaimana kita menyiapkan arsitektur untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat ini. Jadi PR kami ke depan ini adalah bagaimana kami bisa meningkatkan kapasitas pembelajaran online kami hingga kami bisa melayani hingga 1 juta mahasiswa. Termasuk juga PR kami bagaimana kita mulai memperbaiki model pembelajaran online kami, jadi mulai memperbanyak konten-konten digital yang interaktif. Terus kemudian tentunya meskipun layanan ini membesar atau kita melakukan akselerasi, tapi bagaimana biaya ini tetap kita bisa tekan serendah mungkin. Jadi mungkin dengan tadi sebagai contoh kita membuat arsitektur yang elastis, agile, jadi bisa naik dan turun sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya melihat dari manfaat Office 365 yang kemarin kita coba termasuk dengan Teams, kita ingin mulai melakukan integrasi yang lebih dalam antara sistem LMS kami Moodle dengan Office 365 sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan kedua platform teknologi ini secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi itu harapan kami, dan mudah-mudahan harapan ini bisa direalisasikan dengan cepat. Jadi ini saja. Terima kasih. Ini adalah share dari pengalaman kami. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman dan mungkin juga bisa menjadi pengetahuan buat kolega. Jadi inilah yang sedang kami usahakan dan inilah yang sedang kami lakukan dalam tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Dimas atas paparannya yang menarik. Dipaparkan tadi, memberikan gambaran bagaimana pengembangan IT infrastruktur bisa kita bangun untuk mendukung pembelajaran. Tadi ada poin yang perlu kita perhatikan, masalah integrasi. Dia tidak hanya melayani pembelajaran, tapi juga mampu melayani secara keseluruhan. Lalu manageable, lalu terstandarisasi dengan apakah nanti on-premise atau cloud gitu ya, dan memberikan layanan parameter-parameter layanan di dalam proses pembelajaran maupun bisnis proses secara keseluruhan di dalam institusi.